Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa PGSD angkatan 2019 kelas A1 dan A2. Hari ini saya akan menjelaskan pengantar untuk perkuliahan Bahasa Indonesia SD2. Oke. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai kompetensi mata kuliah. Yang harus kita capai yaitu kemampuan dalam memahami ilmu bahasa Indonesia. Kalau kemarin rekan-rekan sudah mendapatkan materi tentang bahasa Indonesia, hari ini kita mencoba untuk mengimplementasikannya di mata kuliah Bahasa Indonesia SD2. Kemudian yang kedua, kemampuan memahami pengetahuan tentang dasar-dasar pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti rekan-rekan juga harus belajar lebih mendalam tentang apa itu pendekatan, apa itu metode, dan apa itu teknik. Ketiga hal ini berbeda, tetapi ketiga hal ini sangat penting Anda kuasai ketika Anda mempersiapkan diri menjadi seorang calon guru SD. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan mengimplementasikan pengetahuan bahasa dalam kegiatan pembelajaran di SD. Artinya, rekan-rekan sudah memahami apa itu bahasa, bagaimana sistem pembelajaran bahasa, kemudian apa saja yang dipelajari dalam bahasa. Kemudian, rekan-rekan dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran di SD. Jadi, rekan-rekan harus benar-benar paham dulu tentang apa saja materi-materi yang sudah rekan-rekan pelajari, materi apa saja yang sudah rekan-rekan dapatkan, sehingga dapat rekan-rekan implementasikan, rekan-rekan sampaikan, rekan-rekan praktikkan ketika rekan-rekan mengajar di SD. Kemudian yang keempat yaitu mengimplementasikan pengetahuan tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di SD. Jadi nanti rekan-rekan mencoba mencari pendekatan apa yang cocok untuk permasalahan ini, metode apa yang cocok untuk kelas ini, metode apa yang pas untuk permasalahan ini, kemudian teknik apa yang harus saya gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Anda harus mencoba untuk menganalisis itu. Anda harus mampu untuk mengimplementasikannya. Itulah yang dituntut dalam mata kuliah ini. Kemudian, mata kuliah ini dimaksudkan membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan tentang ilmu bahasa dan dasar-dasar pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia, serta memiliki kemampuan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran di SD. Kemudian untuk materi perkuliahannya, yang pertama yaitu orientasi untuk hari ini, kemudian hakikat, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia, kemudian perkembangan bahasa anak, fonologi, morfologi, sintaksis semantik, dan kita tutup untuk materi perkuliahan pertama ini dengan ujian tengah semester. Kemudian setelah UTS kita lanjut dengan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia SD dan implementasinya dalam K13. Kemudian perencanaan praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kemudian perencanaan praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya dilanjutkan dengan praktik pembelajaran. Nanti kalau sistem pembelajaran kita masih online, jadi nanti rekan-rekan untuk praktik pembelajarannya kita bisa gunakan atau kita bisa sepakati mau menggunakan Zoom, Google Meet, atau rekan-rekan merekam diri sendiri untuk sistem praktik pembelajaran ini. Nanti rekan-rekan mempersiapkan apa itu RPP, kemudian apa itu silabus, kemudian bagaimana bahan ajarnya, itu sudah Anda harus siapkan. Jadi seolah-olah Anda mengajar betul-betul. Kemudian ada PPT, kalau misalkan mau pakai PPT, kalau mau pakai bahan ajar yang print out juga boleh, silahkan. Nanti rekan-rekan sesuaikan sendiri. Saya berikan 3 kali untuk praktik pembelajaran. Untuk yang pertama, itu nanti rekan-rekan mempersiapkan semuanya di awal. Kemudian evaluasi, kemudian kita lakukan praktik pembelajaran kedua, evaluasi kembali, kemudian untuk praktik pembelajaran ketiga, dan yang terakhir evaluasi perkuliahan dan perlengkapan tugas. Jika memang ada rekan-rekan yang memang belum lengkap tugasnya, nanti saya tuntut di akhir
agar tidak ada yang tertinggal nilainya atau tidak ada yang kurang nilainya. Dan kita tutup untuk semester ketiga ini dengan ujian akhir semester. Untuk kegiatan pembelajaran meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan praktik pembelajaran. Untuk komposisi penilaiannya, UAS 10%, tetapi ini wajib. UTS 10%, ini juga wajib. Tugas 40%, maka usahakan sebaik mungkin untuk memaksimalkan tugas, hindari plagiarisme, dan saya harap kalau nanti ada rekan-rekan yang bingung mengenai tugas dan sebagainya, bisa bertanya. Jadi tidak sembarang mengerjakan tugas, karena selama ini saya melihat banyak mahasiswa yang sembarang saja mengerjakan tugas tidak sesuai perintah. Jadi kalau memang masih bingung dengan perintahnya, Anda tanyakan agar tidak ada miskomunikasi. Dan untuk tugas, kalau ada kesamaan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain sama persis, isinya sama, maka keduanya akan saya hilangkan nilainya. Kemudian yang keempat yaitu kuis seperti pretest hari ini, tapi untuk pretest hari ini saya tidak ada pengaruhnya dengan nilai, saya kosongkan untuk nilainya karena ini hanya untuk melihat kemampuan awal rekan-rekan. Kemudian partisipasi 10%, sikap 10%, dan untuk keseluruhan ada 100%. Begitu rekan-rekan untuk pengantar awal perkuliahan kita. Untuk materi-materi silahkan Anda pelajari seperti yang saya sampaikan tadi, ada di awal seperti semantik itu apa, sintaksis itu apa, dan sebagainya. Oke, nanti rekan-rekan bisa pelajari sehingga rekan-rekan punya gambaran awal apa yang akan kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk kalian semua, jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.